Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIB, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi.
AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali, membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi.
Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIB, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi
terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari.
Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah,
Penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya.
Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan secara detail nanti akan kami sampaikan karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti.
Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIB, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasatreskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan.
Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan,
secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS.
TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali, membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS.
Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi, terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan disampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasatreskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.
Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Sosok TS, ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat, dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi di mana warga sekitar ini melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap 3 mobil polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIB Jaya Cimanggis bernama Simamora. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat 18 April 2025 dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyerangan di wilayah Depok tersebut. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi pun segera meringkus TS. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personil pihak kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan pihak kepolisian. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun, 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro Depok tidak mengalami luka-luka yang berarti. Terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami dapat support dari beliau-beliau dari Kompolnas tadi selaras dengan apa yang disampaikan beliau bahwa dalam kejadian yang kemarin perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun,
semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan. Secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu secara detail nanti akan sampai terima kasih. Jadi terima kasih hari ini kami